Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Widya Aprilia dengan NIM 430402101109. Saya mahasiswa Prodi Psikologi Islam semester 6 dari UIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan psikoedukasi mengenai apa itu anxiety disorder. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi apa itu anxiety disorder. Jadi, anxiety disorder itu adalah sebuah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan cemas dan takut yang signifikan dan tidak terkendali, sehingga fungsi sosial dan fungsi lainnya dalam pribadi seseorang terganggu secara signifikan. Individu yang mengalami kecemasan akan memperlihatkan berbagai perilaku yang tidak lazim, seperti panik tanpa alasan, tindakan berulang-ulang, rasa khawatir yang berlebihan. Jadi, anxiety disorder itu sebuah gangguan mental pada diri seseorang yang tandanya itu seperti dia merasakan cemas dan takut, tapi itu tuh perasaannya tidak terkendali seperti itu. Jadi biasanya perilaku yang diberikan dari seseorang yang ada gangguan anxiety disorder ini kayak panik tanpa alasan. Jadi dia tuh tidak ada atau semisal tidak ada stimulus dari luar atau tidak ada sesuatu yang men-trigger dia untuk panik, tiba-tiba dia panik tanpa alasan, seperti itu. Kemudian ada tindakan berulang-ulang, misalkan nih, dia sering menggosok-gosok hidung, padahal nggak gatal, nggak ada apa-apanya, tiba-tiba gosok-gosok terus dalam kurun waktu yang berdekatan gitu. Terus rasa khawatir yang berlebihan, sebenarnya rasa khawatir itu wajar, cuman untuk seseorang yang memiliki gangguan anxiety disorder itu biasanya terlalu berlebihan rasa khawatirnya. Seperti kemudian yang selanjutnya ada tipe-tipe gangguan kecemasan atau tipe-tipe anxiety disorder. Yang pertama ada gangguan kecemasan umum atau GAD. Jadi gangguan kecemasan umum ini adalah gangguan umum yang ditandai dengan kecemasan jangka panjang yang tidak terfokus pada satu objek dan situasi. Gangguan ini biasanya ditandai dengan kekhawatiran yang berlebihan kronis, gelisah, kelelahan, masalah konsentrasi, ataupun gangguan tidur. Jadi ada gangguan kecemasan umum. Ini adalah sebuah gangguan di mana kecemasan yang dialami individu itu jangka panjang, kayak berkelanjutan terus-menerus seperti itu. Tapi tidak terfokus pada satu objek aja. Itu ada beberapa objek yang membuat dia merasa cemas. Nah, biasanya tipe ini tuh tandanya ada kekhawatiran yang berlebih, terus gelisah, terus dia tuh merasa cepet lelahnya, terus ada masalah konsentrasi, jadi sulit untuk berkonsentrasi seperti itu, dan ada gangguan tidur. Kemudian yang selanjutnya ada fobia spesifik. Ini adalah ketakutan yang berlebihan terhadap situasi yang membahayakan dan menimbulkan bahaya dan kecemasan serta penghindaran. Sebenarnya rasa takut itu semua manusia tuh pasti punya, tapi pada tipe ini ketakutannya tuh sangat berlebihan dan tidak terkendali seperti itu pada situasi yang membahayakan. Semisal dia bertemu dengan hewan buas di hutan. Kalau orang yang tidak berada pada tipe ini, ya takutnya sebatas takut biasa, takut dimakan atau takut diapa-apain sama hewan gitu kan. Tapi untuk yang pada tipe ini berlebihan sekali, dia akan mikirnya kemana-mana. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan panik. Ini adalah gangguan kecemasan di mana seseorang mengalami serangan panik yang memicu reaksi fisik yang parah ketika tidak ada bahaya yang nyata. Jadi kalau gangguan panik itu ketika ada individu, dia tuh mengalami kecemasan dan tiba-tiba panik. Padahal di sekitarnya tidak ada bahaya, tidak ada stimulus yang men-trigger dia untuk panik, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan kecemasan sosial. Ini adalah ketakutan yang intens dan penghindaran dari pengawasan publik yang negatif, rasa malu depan umum, penghinaan, atau interaksi sosial. Jadi seseorang yang berada dalam tipe ini, dia itu merasa takut menjadi sebuah perhatian di depan publik kayak gitu. Dia takut diperhatikan, dia tuh merasa malu ketika berada di depan umum, takut dihina mungkin, atau justru dia takut berinteraksi sosial. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan stres pasca trauma.
Ini adalah seorang individu dengan gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Seperti contoh, ada individu yang melihat keluarganya dibunuh di depan matanya sendiri, misalkan seperti itu. Nah, jika seseorang itu pada tipe ini, dia itu akan mengalami gangguan mental karena dia kayak akan merasa stres pasca trauma. Trauma itu kan dia melihat keluarganya dibunuh depan dia sendiri. Jadi ada gangguan stres setelah trauma itu, kayak gitu. Terus kemudian selanjutnya ada gangguan obsesif kompulsif. Penderita atau individu pada tipe ini, gangguan mental ini menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan yang berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan merasakan kecemasan atau ketakutan. Jadi individu atau seseorang yang pada tipe ini tuh dia mempunyai gangguan mental yang membuat dia tuh harus melakukan suatu aktivitas atau perilaku yang berulang-ulang. Semisal nih, dia sedang merasa cemas gitu ya. Dia tuh akan sering mencuci tangannya. Padahal tangannya nggak kotor, tangannya nggak terkena apa-apa, tapi dia harus mencuci terus karena merasa cemas. Nah, sedangkan ketika dia tidak melakukan aktivitas itu ketika cemas, dia tuh akan ngerasa takut gitu loh. Kemudian, ada jenis-jenis kecemasan. Yang pertama ada kecemasan neurosis. Rasa cemas akibat bahaya yang tidak diketahui atau rasa ketakutan terhadap suatu hukuman jika suatu insting dipuaskan. Ini kecemasan pada jenis yang pertama ini itu tuh disebabkan dari bahaya yang tidak diketahui alasannya atau dia tuh merasa takut pada suatu hal yang nggak ada alasannya seperti itu. Kemudian yang kedua ada kecemasan moral. Kecemasan ini berakar dari konflik ego dan superego. Kecemasan ini muncul karena gagal bersikap konsisten dengan apa yang mereka yakini benar secara moral. Atau dengan kata lainnya, rasa takut terhadap suara hati. Jadi kayak kecemasan moral tuh tidak ada keseimbangan antara logika dan hati, kayak gitu. Kemudian ada kecemasan realistik, perasaan yang tidak menyenangkan dan tidak spesifik yang mencakup kemungkinan bahaya itu sendiri. Kemudian ada ciri-ciri fisik dari seseorang yang mempunyai gangguan kecemasan. Yang pertama, kegelisahan, kegugupan. Kemudian, tangan atau anggota tubuh bergetar, ada kekencangan pada pori-pori perut atau dada, telapak tangan berkeringat, sulit berbicara, sulit bernafas, suara bergetar, nafas pendek, wajah memerah, sering buang air kecil atau diare. Kemudian, yang selanjutnya ada ciri-ciri behavioral kecemasan atau seseorang yang berada pada gangguan anxiety disorder ini. Yang pertama ada perilaku menghindar. Jadi mereka-mereka yang mengalami gangguan anxiety disorder biasanya akan menghindar dari lingkungan yang ramai atau yang membuat dia tidak nyaman kayak gitu. Kemudian yang kedua ada perilaku melekat dan dependent. Ada yang namanya perilaku dependent atau melekat itu kayak dia tidak bisa berdiri sendiri dan selalu bergantung sama orang lain. Contohnya, dampak dari perilaku ini tuh orang-orang dengan gangguan yang ciri-cirinya seperti ini, yang dependent, itu biasanya nanti dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri, dia tidak berani kemana-mana sendiri kayak gitu. Kemudian ada perilaku terguncang. Jadi dia kayak gampang terguncang gitu dari lingkungan yang membuat dia tidak nyaman kayak gitu. Kemudian ada ciri-ciri kognitif dari seseorang yang memiliki anxiety disorder. Yang pertama ada khawatir tentang sesuatu, kemudian ada perasaan terganggu akan ketakutan dari sesuatu yang akan terjadi. Jadi kayak dia tuh ngerasa terganggu. Misalkan ada sesuatu yang akan terjadi, dia tuh kayak ngerasa terganggu banget. Dia merasakan takut juga gitu. Kemudian yang ketiga ada keyakinan bahwa sesuatu yang mereka akan segera terjadi. Biasanya orang-orang kayak gini tuh biasanya suka overthinking. Jadi kayak padahal tidak akan ada sesuatu yang mengerikan, tapi dia mikirnya udah kemana-mana, udah negatif gitu. Kemudian ada sangat waspada. Yang selanjutnya ada merasa terancam oleh peristiwa yang tidak mendapat perhatian. Kayak padahal peristiwa yang ada di depan mata dia atau yang sedang terjadi itu biasa aja, tapi dia ngerasa terancam kayak gitu. Kemudian dia takut akan kehilangan kontrol dan yang terakhir ada berpikir bahwa semuanya itu tidak bisa dikendalikan kayak gitu. Kemudian gejala-gejala seseorang yang pada atau mengalami anxiety disorder. Yang pertama ada cemas, khawatir, ragu, kemudian ada memandang masa depan itu dengan rasa was-was.
Ya seperti yang tadi di atas saya sudah menjelaskan, dia itu gampang overthinking, gampang mikir yang negatif. Kemudian ada kurang percaya diri, terus dia tuh sering merasa bersalah. Padahal misalkan dia tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, atau dia melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Padahal itu bukan salah dia, tapi ngerasa salahnya dia gitu. Nah, di sisi lain, orang-orang yang mengalami anxiety disorder ini dia tuh tidak mudah mengalah gitu. Terus dia tuh ada gerakan yang sering mikir serba salah gitu. Terus dia sering mengeluh, terus mudah tersinggung dan tindakan-tindakan yang dia lakukan itu kayak ada histerisnya gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami anxiety disorder, yang pertama ada pengalaman negatif di masa lalu. Semisal ketika dia sedang public speaking di depan umum. Terus ada sesuatu perilaku dari dirinya itu yang jadi bahan pertawaan orang lain. Nah, nanti biasanya ini akan kebawa jadi kayak cemas, takut, kayak gitu. Terus ada pikiran-pikiran yang tidak rasional. Seperti yang pertama, kegagalan katastropik. Adanya asumsi dari individu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu orang-orang yang overthinking, orang-orang yang memikirkan sesuatu hal negatif itu secara berlebihan gitu. Kemudian pikiran yang tidak rasional selanjutnya adalah kesempurnaan. Dia tuh merasa hal-hal yang terjadi dalam hidupnya tuh harus sempurna, harus perfect. Jadi ketika nggak perfect tuh dia ngerasa kok ini nggak sempurna gitu. Kemudian ada persetujuan, ada generalisasi yang tidak tepat. Lalu kemudian terapi apa sih yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang sedang mengalami gangguan anxiety disorder? Yang pertama dengan menggunakan metode terapi mindfulness. Jadi terapi mindfulness ini seperti memusatkan pikiran dan merasakan semua rasa sakit yang sudah dialami gitu. Kemudian kalau misalkan sudah ke tahap psikiater, itu biasanya menggunakan obat benzodiazepin. Ini biasanya nanti psikiater meresepkan obat ini untuk orang-orang yang sedang berada dalam gangguan kecemasan atau insomnia gitu. Terus yang terakhir ada menggunakan bahan-bahan alami yang mempunyai efek penenang seperti tanaman banggel, daun kelor, atau air kelapa. Nah, mungkin hanya begitu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.